kapan ini Islam datang ke Indonesia? Kapan Islam ini datang ke Nusantara? Ya, karena sebelum ada Indonesia dikenal Nusantara. Dan Nusantara ini penjelasannya ini negeri-negeri yang ada di antara dua benua, dua samudra ini. Ya, di antara benua Asia, benua Australia. Kemudian di antara Samudra India, Samudra Pasifik. Sehingga dahulu ini yang menjadikan ulama ataupun orang-orang yang berasal dari wilayah Indonesia dulu dikenal berasal dari negeri Nusantara atau lebih spesifik negeri Jawi, ya. Negeri Jawi ini bukan Jawa saja ternyata. Jadi negeri Jawi kalau di Mekah dikenal para santri-santri dari negeri Jawi, yang dimaksudkan bukan Jawa saja, tapi itu termasuk Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, kemudian Semenanjung Malaysia, sampai Patani di Thailand, itu masuk wilayah Jawi. Ya, jadi sangat luas. Itu Indonesia belum disebutkan. Indonesia baru disebutkan oleh Abastian sekitar tahun 1800-an. Ya, baru disebutkan. Berasal dari kata Endos Nesos, ya. Pulau-pulau di antara pulau-pulau di antara samudra besar. Ya, itu berasal dari bahasa Yunani. Makanya diadopsi namanya jadi Indonesia. Kemudian banyak teori ternyata yang berkaitan dengan adanya Islam di Indonesia. Satu teori yang kita sering pelajari itu adalah teori Gujarat. Ya, teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, saya masih ingat itu petikan itu karena itu ditulis di pelajaran sejarah SD kalau nggak salah kelas 4. Nah, sekarang ini ada upaya lagi untuk membelokkan sejarah Islam, mengurangi materi kesumbangsihan, ya, sumbangsi Islam terhadap Indonesia. Jadi dikurangi lagi materi-materi sejarah Islam ini. Kemudian itu teori yang pertama. Kemudian teori kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah ini sangat ditekankan dulu ketika almarhum Buya Hamka masih hidup. Beliau menyuarakan teori Mekah. Islam itu sudah ada di Indonesia sejak abad pertama Hijriyah, itu sudah ada. Beliau mendasari teori-teorinya itu berdasarkan fakta sejarah, bukan asal bicara. Ternyata pada abad ke-7 Masehi, ya, itu di wilayah Barus di wilayah Tapanuli, Sumatera. Kita kenal mungkin Kapur Barus, ya. Itu Barus itu negeri yang memang sudah lama mengadakan interaksi dengan bangsa-bangsa Arab, bangsa Mesir, dan juga bangsa Persia. Ya, jadi orang-orang Baros ini sudah banyak mengenal istilahnya peradaban di luar negeri mereka. Ketika Islam itu datang, para pedagang-pedagang yang tadinya non-Muslim kemudian berubah menjadi Islam, ini mengenalkan Islam di Baros. Makanya pemukiman Islam pertama itu ada di kota Baros. Ya. Kota Baros penghasil kapur barus yang nantinya itu diekspor, ya. Sekarang istilahnya itu diekspor. Fungsinya apa? Selain untuk ya kapur barus, ya, menghilangkan bau-bau yang tidak enak, juga ternyata untuk fungsi yang esensial membalsem mumi Fir'aun Mesir. Ya. Peninggalan-peninggalan mumi Fir'aun ketika dibuka, salah satu campuran untuk pengawet mayat itu berasal dari Barus, dan tidak ada tempat di bumi kecuali di daerah Barus Tapanuli itu yang menghasilkan kapur barus. Sehingga teori ini sangat mungkin sekali, ya, bahwa orang-orang Arab yang pertama kali masuk Islam, kemudian mereka berdagang, masuk ke Indonesia, ya, kemudian mereka menyebarkan Islam.
Kemudian merembet ke wilayah Aceh, di Perlak, kemudian nantinya ada kerajaan Islam Kesultanan Samudra Pasir nanti. Kemudian ada teori yang ketiga, teori apa? Teori Persia. Ya, ini Raden Husein Jayadiningrat ya melontarkan itu. Kenapa? Nah ini berdasarkan budaya Tabot. Tabot ya, bukan Tobot ya. Tobot itu mainan anak-anak itu. Tabot itu budaya mengarak keranda ya. Ya ini budaya dari Persia yang diadopsi orang-orang Syiah ya untuk apa namanya? Memperingati 10 Asyura. Nah, tapi ini tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena sebagian besar umat Islam di Indonesia ternyata bermazhab Syafi'i. Jadi teori ini tidak terlalu diperhatikan. Jadi tinggal ada teori Mekah dan teori Gujarat. Kemudian pendapat-pendapat terbaru ini justru menguatkan teori-teori Mekah ya. Karena berita-berita dari Cina pun juga ada. Ini berita dari Cina. Ini Cina Muslim memberitahukan bahwa ternyata ada sebagian wilayah yang sudah masuk Islam di wilayah Nusantara ini, di wilayah pesisir Sumatera yang memeluk agama Islam pada awal abad pertama Hijriah. Nah, ini. Kemudian bagaimana hubungannya seorang apa namanya Muslim yang ada di wilayah Sumatera, kemudian wilayah-wilayah lain di Nusantara ini terkait dengan khilafah? Apakah ada hubungannya? Ya ada. Jadi setelah adanya hubungan yang intens, pertama di dalam perdagangan, kedua di dalam dakwah, kemudian yang ketiga adalah di dalam urusan pemerintahan. Ya, setelah kaum muslimin memenangkan Islam di Madinah, ya, kemudian pasca Rasulullah wafat dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh Khilafah Umayyah, kemudian dilanjutkan Bani Abbasiyah, kemudian terakhir Turki Utsmaniyah. Ternyata sudah ada hubungan surat menyurat ya saat itu. Jadi zaman itu sudah, kita kalau bicara sejarah nanti settingnya itu kita ini pergi ke masa lalu ya, ke masa lalu ya, jangan apa namanya berkutat di masa kini. Di masa lalu ternyata kemajuan umat atau manusia itu sudah tidak terlalu apa namanya berbeda dengan sekarang ya, tidak terlalu jauh berbeda, tinggal teknologinya saja yang berbeda ya. Kita jangan menganggap bahwa ujuk-ujuk Islam itu nongol, itu tidak. Ternyata sudah ada ribuan tahun pelayaran yang ada di Nusantara ini. Kalau kita mempelajari sejarah maritim Nusantara, ini sudah ribuan tahun, ya. Sebelum abad Masehi itu sudah ada pelayaran-pelayaran yang luar biasa. Nenek moyang kita ini seorang pelaut itu betul, ya. Lagu yang di masa kecil kita nyanyikan, nenek moyangku seorang pelaut, ya, itu bukan cerita fiksi. Nenek moyang kita dengan menggunakan jung perahu pinisi dari Sulawesi berlayar sampai ke Madagaskar. Anda bisa lihat, coba di peta itu hampir separuh dunia itu. Madagaskar itu ada di pesisir timur Afrika. Itu hanya dengan memakai perahu pinisi, layar, ya, belum ada teknologi diesel, teknologi nuklir belum ada untuk bahan bakar. Hanya mengandalkan angin. Kita bisa melihat kecerdasan orang dahulu memetakan laut, memetakan langit dengan melihat bintang-bintang, meramalkan kapan akan datang angin, kapan akan datang beliung, kapan ini akan naik, dan sebagainya. Itu sudah luar biasa. Kita ini luar biasa, teknologi lautnya, ini diakui sebenarnya. Dan itu disimpan di Museum Belanda.
kita dianggap bangsa yang bodoh, udah jenengan tani mawon, tani. Ini pasca Mataram, ya. Setelah Sultan Agung berkuasa, ini disuruh tani saja, jenengan itu nggak usah ke laut, ngurusi laut. Terakhir itu kehebatan laut kita ditunjukkan oleh Adipati Yunus ketika menggempur Malaka, ya, dengan perahu-perahu itu juga, perahu-perahu cung dari Demak. Demak kalau lihat sekarang, itu pendangkalannya luar biasa. Dulu itu pelabuhan dalam, pelabuhan yang besar. Sampai di Muria itu, ya, masih ada laut, tapi sekarang udah jadi daratan. Itu armada laut Demak menggempur Portugis di Malaka, itu juga atas inisiatif dari Sultan Demak, ya, yang berperan sebagai pelindung agama Islam di wilayah Semenanjung ini. Atas bantuan permintaan, ya, ini atas permintaan dari Kesultanan Aceh, ya. Dan ini juga atas permintaan dari kekhilafahan Turki Utsmani pada saat. Jadi kalau kita ngelihat ada kaitan-kaitan antara Indonesia, Islam dan khilafah, dan itu fakta, bukan rekayasa. Fakta yang ada yang bisa kita lihat telusuri sampai sekarang itu ketika Sultan Aceh itu meminta bantuan kepada khilafah Turki di Istanbul, ya. Itu meminta bantuan karena Portugis sudah mulai masuk ke wilayah Aceh, kemudian memporak-porandakan, membumi hanguskan segala macam, sehingga apa, Sultan Aceh minta bantuan. Turki Utsmani pada saat itu menjadi superpower, adidaya tunggal di dunia. Mereka menguasai samudra, ya. Sehingga apa? Ketika Sultan Aceh minta bantuan, dikirimlah armada-armadanya, tapi yang sampai hanya 2 kapal saja, karena sebagiannya itu memadamkan pemberontakan di wilayah Teluk Aden, Arab, ya, kemudian di wilayah India turun lagi, sehingga sampai di Aceh 2. Dengan 2 kapal, ya, berisi dengan pasukan-pasukan Utsmani, ya, di bawah pimpinan Kurtuluş Hazır Reis saat itu, ini umat Islam bisa mengalahkan Portugis. Kemudian terjadi transfer teknologi persenjataan, ya. Orang-orang Aceh diajari cara membuat senapan, membuat meriam, membuat kapal. Kemudian dibuatlah akademi militer. Kemudian hari di sana lahirlah pahlawan-pahlawan Islam yang tak terkalahkan. Laksamana Malahayati, kita tahu, ya, beliau seorang wanita. Beliau alumni dari akademi militer ini. Ya. Kalau ngelihat sejarahnya itu luar biasa. Beliau bertempur sendiri, ya, bahkan berhasil membunuh, ya, kapten Belandanya di atas kapalnya sendiri, ya, sehingga ini shock terapi yang luar biasa. Sehingga apa? Beliau digelar sebagai pahlawan wanita. Sampai terakhir tahun 1920 baru pemberontakan Aceh bisa dipadamkan, ya. 1942 Belanda pergi. Jadi Belanda itu menguasai Aceh tidak sampai 20 tahun. Itu pun di kota-kota besarnya saja. Satu-satunya jenderal Belanda juga mati di Aceh, di Masjid Raya. Ya, kita melihat betapa semangat Islam anti penjajahan. Kenapa penjajah bisa masuk ke sini? Karena negeri kita kaya raya, ya. Dan saat itu umat Islam itu menguasai perdagangan dunia. Ya, umat Islam itu kaya raya, menguasai perdagangan, sehingga apa? Eropa ini ingin agar perdagangan ini diambil alih oleh mereka. Mereka melakukan politik adu domba, politik penjajahan, ya,
sehingga terjadilah sampai sekarang ini kondisi negeri-negeri kaum muslimin ini terpecah belah, kemudian diadu domba di antara satu dan lainnya, kemudian disuntikkan ideologi asing yang namanya sekularisme, dipisahkan antara ad-din wa daulah, ya, antara agama dan pemerintahan. Di mana-mana, bahkan kalau perlu dipertentangkan, ya, seolah-olah itu Islam ini akan bermasalah. Ya. Jadi kalau kita mengkaji sejarah, maka justru Islam ini yang akan memperkaya. Islam ini yang akan membuat negeri ini makin kuat. Seperti dahulu ketika Islam itu berkuasa, ya, kita melihat situasi kondisi yang ada, kalau bisa digambarkan sekilas, ternyata di masa Khilafah Abbasiyah, ya, kita bisa melihat, ya, seperti tadi ketika masalah yang disebutkan oleh pembicara, ya, Ustadz Fadli, ya, tadi yang sakit berobat di rumah sakit malah tambah sakit, ya, baik sakit fisik maupun sakit finansialnya. Tapi menariknya di masa Daulah Abbasiyah ini ada rumah sakit pada saat itu ketika kaum muslimin yang sakit masuk ke rumah sakit diobati semaksimal mungkin sampai sembuh. Jadi tidak ditunggu berapa hari nanti dikeluarkan, dipindahkan kelasnya, enggak, sampai sembuh. Kemudian ditanyakan, Anda sehari penghasilannya berapa? Selama dia sakit, penghasilannya itu diberikan kepada keluarganya. Ya. Kemudian begitu dia sembuh, maka dia diberikan uang, ya, diberikan sangu oleh pihak rumah sakit, diantarkan pulang ke rumah. Ya. Itu ada manuskrip yang mencatat betapa situasi kesehatan pada saat itu luar biasa. Kita tahu kesehatan atau kedokteran itu meningkat pesat di masa Abbasiyah, ya, dengan penemuan-penemuannya yang luar biasa, penemuan rumah sakit, penemuan pengobatan-pengobatan yang tadinya tidak bisa disembuhkan menjadi disembuhkan dan sebagainya, itu di masa Bani Abbasiyah ini. Kemudian juga mereka memiliki satu rumah, ya, rehat, ya, yang semua orang itu bisa mengakses. Namanya Darudaki atau terjemahannya mungkin rumah tepung, ya, tapi sebenarnya bukan isinya tepung. Itu tempat rehat, ya, lebih tepatnya. Soalnya di sana kalau ada orang misalnya dari di rumah sumpek, ya bisa main di situ. Di sana ada konselor, ada ulama, ya, ada imam, ada ahli fikih dan sebagainya. Dia konsultasi di situ. Kemudian ketika ada musafir sebagainya, dia bisa transit di situ. Kudanya ditambatkan, ada yang ngurus kudanya. Kemudian ada yang ngurusi makanannya. Kemudian sampai dia mau pergi lagi, perbekalan untuk musafirnya udah disiapkan lagi. Dan ini semua disubsidi oleh daulah. Ya. Kenapa? Ya karena daulahnya cukup kaya di sana. Saat itu cukup kaya. Semua kebutuhan masyarakat, ya, istilahnya kalau sekarang mungkin sembako, ya, sembako itu dia dijaminkan, ya, dijaminkan. Kesehatan dijaminkan, karena itu kewajiban dari penguasa untuk meriayah, ngurusi rakyat, ya, dan itu betul-betul dijalankan. Dan di dalam kitab-kitab tarikh itu juga dijelaskan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ada masa tidak ada orang miskin sehingga zakat pun susah untuk dibagikan. Ya. Masa itu sudah terjadi, sudah pernah terjadi, dan insya Allah akan terjadi lagi ketika janji atau bisyarah Rasulullah akan tegaknya khilafah alamin haji nubuwah mewujud lagi di bumi.
Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.